Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang China, si raksasa ekonomi yang selama bertahun-tahun jadi pemegang utang terbesar Amerika Serikat. Tapi sekarang, perlahan-lahan mereka seperti lagi bersiap angkat kaki. Nah, kalau China berhenti beli utang Amerika Serikat, atau malah jual besar-besaran, apa yang bakal terjadi? Apakah ekonomi dunia bakal goyang, atau justru nggak ada yang peduli? Kita bahas tuntas di video ini. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Klik juga tombol loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Dan, kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, atau kamu cuma mau bilang, ini keren bro, swing, jangan ragu buat kasih super thanks. Oke, kita mulai. Jadi gini teman-teman, selama beberapa dekade, salah satu ciri khas ekonomi global adalah besarnya kepemilikan China atas utang pemerintah Amerika. Bahkan, dulu China adalah pemegang utang Amerika terbesar, mengalahkan Jepang dan sekutu-sekutu terdekat Washington. Tapi kalau kita lihat data terbaru di 2024, siapa pemegang asing terbesar utang Amerika sekarang? Jepang dengan lebih dari 1,1 triliun. Sementara China, ya, mereka sudah turun jauh dari puncaknya. Dulu mereka pegang lebih dari 1,3 triliun, sekarang hanya sekitar 750 sampai 800 miliar dolar. Pertanyaannya, kenapa China mulai menjual utang Amerika? Dan lebih penting lagi, kalau mereka benar-benar cabut, bakal seperti apa efeknya buat ekonomi global? Kita kulik satu persatu. Oke, sebelum lebih jauh, kita perlu ngerti dulu, utang Amerika itu apa sih? Singkatnya, utang ini adalah sekuritas yang diterbitkan Departemen Keuangan Amerika Serikat buat membiayai berbagai keperluan negara. Ada 3 jenis utama, Treasury Bills, T-bills, utang jangka pendek, Treasury Notes, T-notes, utang jangka menengah, Treasury Bonds, T-bonds, utang jangka panjang. Orang suka nyebut ini dengan nama Treasuries. Kenapa banyak negara termasuk China suka beli ini? Alasannya simple. Investasi ini dianggap super aman, minim risiko gagal bayar, dan punya pasar yang liquid banget. Kalau butuh uang, tinggal jual, selalu ada yang beli. Sejak awal 2000-an, ekonomi China meledak. Mereka jadi pusat manufaktur dunia, neraca dagangnya surplus, dan mengumpulkan tumpukan dolar Amerika. Daripada duit itu nganggur, lebih baik diinvestasikan di tempat paling aman, obligasi pemerintah Amerika. Jepang juga dulu melakukan hal yang sama. Tahun 2000, Jepang pegang lebih dari 300 miliar dolar utang Amerika. Sementara China hanya 70 miliar dolar. Tapi seiring ekonomi China yang melesat, kepemilikan mereka meroket jadi lebih dari 700 miliar dolar pada 2008. Lalu puncaknya 1,3 triliun dolar di 2013. Tapi sekarang, grafiknya terbalik. China justru mulai menjual obligasi Amerika. Kenapa? Ada beberapa alasan besar. Pertama, Belt and Road Initiative (BRI). China lagi gila-gilaan investasi di proyek infrastruktur global ini. Mereka butuh duit, jadi salah satu cara cepatnya adalah menjual sebagian kepemilikan obligasi Amerika. Kedua, aliansi BRICS. BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, mulai cari cara buat lepas dari dominasi dolar. Salah satunya dengan mengurangi ketergantungan pada obligasi Amerika dan pakai mata uang lokal. Ketiga, emas lebih menggoda. China mulai agresif menumpuk cadangan emas sebagai bentuk diversifikasi. Mereka nggak mau terus-menerus bergantung pada dolar Amerika yang bisa kapan saja diguncang kebijakan Washington. Jadi singkatnya, China mulai sadar bahwa terlalu banyak pegang utang Amerika itu berisiko. Mereka memilih strategi diversifikasi biar nggak gampang dikontrol Amerika. Nah, ini bagian yang paling seru. Kalau China tiba-tiba ngedump semua obligasi Amerika, efeknya bisa kayak gempa keuangan. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, imbal hasil Treasury Amerika naik. Kalau banyak yang jual obligasi, harganya turun, imbal hasil naik. Artinya, biaya pinjaman buat pemerintah Amerika juga naik. Defisit Amerika bisa makin besar. Kedua, dolar Amerika bisa melemah. Kalau China buang banyak treasury dan mengurangi kepemilikan dolar, nilai tukar dolar Amerika bisa anjlok.
Efeknya, barang impor di Amerika bisa jadi lebih mahal, inflasi naik. Ketiga, pasar global bisa gonjang-ganjing. Treasury Amerika selama ini dianggap sebagai investasi paling aman. Kalau kepercayaan terhadapnya goyah, bisa jadi efek domino ke sistem keuangan dunia. Tapi apakah itu berarti ekonomi Amerika bakal kolaps? Belum tentu. Pasar obligasi Amerika sangat dalam, dengan volume perdagangan harian lebih dari 500 miliar dolar. Artinya, meskipun China jual besar-besaran, masih banyak investor lain yang siap menyerapnya. Jadi pertanyaan besarnya, apakah Amerika yang butuh China atau sebaliknya? China dulunya beli obligasi Amerika karena mereka butuh tempat aman buat menyimpan surplus dolarnya. Tapi sekarang, mereka sudah mulai move on, mencari alternatif lain, termasuk emas dan proyek infrastruktur global. Kalau mereka benar-benar cabut, Amerika mungkin bakal kesulitan jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, investor lain bisa saja menggantikan posisi China. Jadi, menurut kalian, siapa yang lebih diuntungkan? China yang bisa lepas dari utang Amerika, atau Amerika yang masih bisa menarik investor lain? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.